Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya lalu Naufal Sidki dengan NIM 2022 1011 0311 540. Baik, di sini saya akan menjelaskan di video ini tentang tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 2023. Yang pertama, tujuan pemidanaan. Ada beberapa aliran atau pendekatan modern dalam hukum pidana yang telah muncul dan menjadi subjek perdebatan dalam sistem peradilan pidana. Berikut adalah beberapa contoh aliran tersebut. Pertama, aliran abolisionis. Aliran ini mendukung penghapusan sistem hukum pidana secara keseluruhan. Para pendukung aliran ini berpendapat bahwa hukuman pidana tidak efektif dalam pencegahan kejahatan, cenderung menciptakan lebih banyak masalah sosial. Mereka mendorong untuk menggantikan hukum pidana dengan pendekatan rehabilitas dan solusi non-penjara. Kedua, aliran restoratif. Pendekatan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengatasi dampak kejahatan dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan melalui dialog, rekonsiliasi, dan kompensasi pada korban. Pendekatan ini berfokus pada respon yang bermakna dan bangun kembali komunitas. Ketiga, aliran referensif. Pendekatan ini menekankan bahwa upaya pencegahan kejahatan sebelum terjadi ini melibatkan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi faktor risiko, mengatasi akar penyebab kejahatan dan menerapkan tindak preventif untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Fokus lebih pada penanggulangan faktor pendorong kejahatan daripada hukuman setelah kejahatan terjadi. Aliran keempat yaitu aliran kosmopolitan. Aliran ini menyoroti pentingnya keadilan global dalam hukum pidana. Pendekatan kosmopolitan mengakui keterkaitan global dalam hal kejahatan lintas batas, kejahatan terorganisir, dan kejahatan hak asasi manusia. Aliran ini mendorong kerjasama internasional dalam penegakan hukum dan pertimbangan etika global dalam peradilan pidana. Yang kelima, aliran neoklasik. Pendekatan neoklasik menggabungkan elemen-elemen dari aliran klasik dan positivis dalam hukum pidana. Pendekatan ini menekankan pada tanggung jawab individual pelaku kejahatan dan pentingnya hukuman sebagai bentuk tanggung jawab dan balasan. Namun, aliran ini juga mengakui peran faktor sosial dan psikologis dalam analisis kejahatan. Perkembangan dalam aliran ini mencerminkan upaya untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam sistem hukum pidana, serta menemukan pendekatan yang lebih efektif dalam mencegah kejahatan, memulihkan kerusakan, dan mencegah keadilan. Kemudian, perkembangan aliran utilitarian di dunia sangatlah pesat. Ciri khas yang terdapat pada aliran ini adalah memiliki prinsip yang jelas dan rasional, yang juga merupakan salah satu keunggulan dengan menggunakan prinsip ini. Penguasa memiliki dasar yang jelas untuk membuat kebijakan yang mereka gunakan untuk mengatur masyarakat. Kekuatan tambahan atau fokus utama teori ini pada hasil tindakan. Perbuatan yang memiliki akibat buruk seperti mencelakakan orang lain lebih cenderung sangat bernilai buruk secara etis daripada perbuatan yang memiliki akibat baik, seperti membantu orang lain, baik utilitarisme klasik, konsekuensi atau hasil, dan satu-satunya cara untuk menilai tindakan. Tidak ada hal yang lain yang dianggap penting karena tindakan dapat diukur, motivasi manusia tidak penting. Akibatnya satu-satunya yang penting untuk mengukur hasilnya dianggap bahwa kesejahteraan setiap individu sama pentingnya. Kebahagiaan setiap orang dipertimbangkan secara bersamaan. Tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kesenangan sebanyak mungkin daripada ketidaksenangan. Kriteria selanjutnya ialah manfaat terbesar, bahwa sebuah tindakan atau kebijaksanaan dianggap moral baik jika menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian. Sebaliknya, tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kerugian terkecil. Kriteria ketiga,
untuk sebanyak mungkin orang suatu tindakan dianggap moral yang baik hanya jika menguntungkan sebanyak mungkin orang. Utilitarisme dianggap memiliki beberapa kelebihan berdasarkan kriteria objektif di atas. Utilitarisme memberikan rasional untuk menilai dan mengambil tindakan. Ada alasan yang masuk akal atau rasional mengapa seseorang memiliki tindakan tertentu daripada yang lain. Etika ini menjelaskan bagaimana orang rasional harus bertindak ketika mereka membuat keputusan dalam hidup mereka, termasuk keputusan moral. Sistem peradilan pidana di Indonesia, seperti di negara lain, dapat menghadapi tantangan dan masalah terkait keadilan. Beberapa isu yang sering dibahas terkait keadilan dalam hukum pidana Indonesia antara lainnya itu mengenai ketimpangan akses terhadap keadilan, diskriminasi dalam penegakan hukum, perlakuan yang tidak adil terhadap tersangka atau terdakwa, kualitas investigasi dan bukti, dan durasi proses peradilan yang lama. Ketimpangan akses terhadap keadilan. Terdapat kesenjangan dalam akses terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Orang dengan sumber daya terbatas, termasuk mereka yang tidak mampu secara finansial, mungkin menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses yang setara ke pengacara dan proses peradilan yang adil. Hal ini dapat mengaruhi keadilan dalam penanganan kasus pidana. Diskriminasi dalam penegakan hukum. Ada perhatian terhadap diskriminasi yang mungkin terjadi dalam penegakan hukum pidana. Hal ini bisa termasuk penanganan yang tidak secara terhadap pelaku kejahatan berdasarkan latar belakang mereka seperti suku, agama, gender, atau status sosial. Diskriminasi semacam ini dapat menghambat pencapaian keadilan yang sebenarnya. Perlakuan yang tidak adil terhadap tersangka dan terdakwa. Dalam beberapa kasus, tersangka dan terdakwa mungkin menghadapi perlakuan yang tidak adil selama proses peradilan pidana. Hal ini bisa termasuk penahanan yang tidak manusiawi, penggunaan kekerasan atau penyiksaan, atau pelanggaran hak-hak dasar individu dalam penyelidikan dan persidangan. Perlakuan semacam ini merusak keadilan dan dapat membawa dampak negatif terhadap integritas sistem peradilan pidana. Kualitas investasi dan bukti. Kualitas investasi dan keabsahan bukti yang disajikan dalam persidangan merupakan faktor penting dalam memastikan keadilan. Kekurangan dalam investigasi yang cermat, pengumpulan bukti yang tidak memadai, atau penggunaan bukti yang tidak sah dapat mengakibatkan kesalahan penegakan hukum dan memengaruhi keadilan dalam kasus pidana. Durasi proses peradilan yang lama. Proses peradilan pidana yang berkepanjangan dapat menjadi masalah dalam mencapai keadilan. Lamanya proses peradilan dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak individu, ketidakpastian hukum, dan dampak negatif bagi para pihak terlibat. Kecepatan efisien dalam penanganan kasus pidana sangat penting untuk memastikan keadilan yang tepat waktu. Pemerintah dan lembaga peradilan terus melakukan upaya untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memperbaiki sistem peradilan pidana, reformasi hukum, peningkatan akses keadilan, pelatihan bagi para profesional hukum, dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik dari beberapa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan keadilan hukum pidana di Indonesia. Utilitarisme, aturan atau rule. Utilitarian berfokus pada penerapan aturan moral yang jika diikuti secara konsisten akan menghasilkan akibat yang paling baik bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam utilitarisme, aturan keputusan moral didasarkan pada penilaian konsekuensi dari penerapan suatu aturan secara konsisten. Pendekatan utilitarisme aturan lebih menekankan pada adopsi sistem moral yang dapat memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Dalam hal ini, tindakan yang dianggap moral adalah tindakan yang sesuai dengan aturan yang menghasilkan akibat paling baik bagi masyarakat dan keseluruhan. Sedangkan utilitarisme perbuatan atau utilitarisme berfokus pada penilaian konsekuensi langsung dari tindakan spesifik dalam situasi tertentu. Dalam utilitarisme perbuatan, setiap tindakan dinilai berdasarkan konsekuensi neto atau jumlah keseluruhan dan kebahagiaan yang dihasilkan oleh tindakan
tindakan tersebut dalam konteks situasional yang khusus. Selanjutnya, pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 2023 yang mengatur tujuan dan pedoman pemidanaan. Pengaturan tersebut merupakan hal baru karena dalam KUHP kolonial tidak secara eksplisit merumuskan tujuan dan pedoman ke dalam sistem pemidanaan. Hakim pengadilan berpedoman pemidanaan pada KUHP nasional merupakan hal positif karena memberi panduan bagi penegakan hukum khususnya hakim. KUHP saat ini tidak secara eksplisit merumuskan pedoman dan tujuan dalam sistem pemidanaan. KUHP saat ini tidak berikan arah, petunjuk, dan cara bagaimana penegakan hukum khususnya hakim dan menentukan pemidanaan sehingga akhirnya ngawang. Selain itu, perumusan tujuan dan pedoman merupakan prasyarat yang fundamental dan merumuskan suatu cara, metode, atau tindakan. Kemudian, sistem hukum nasional juga memerlukan pedoman pemidanaan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat masa kini dan falsafah serta pandangan hidup, yaitu Pancasila. Ketentuan dan tujuan pedoman pemidanaan terdapat pada pasal 51 sampai 52 tujuan pemidanaan dan pasal 53 sampai 56 pedoman pemidanaan. Terhadap 4 tujuan pemidanaan dalam pasal 51 KUHP nasional. Pertama, tujuan pemidanaan antara lain mencegah dilakukannya tindak pidana dan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Kedua, kemasyarakatan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Ketiga, tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Selanjutnya, pada pasal 52 KUHP nasional menerangkan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Martabat atau murah adalah hak seorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dan bidang moralitas, etika, hukum, dan politik, dan berakar dari konsep hak-hak yang melekat pada diri manusia. Selanjutnya, dengan menjaga martabat dan murah, terdakwa punya hak untuk dihormati dengan tidak merendahkan dan tidak membentak terdakwa. Selain itu, perlu memastikan hak-hak terdakwa dalam persidangan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim pada pasal 52 KUHP. Hak mendapat juru bahasa pada pasal 53 KUHP. Hak dibebani kewajiban pembuktian pada pasal 66 KUHP. Selanjutnya, pada ketentuan pedoman pemidanaan, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan tersebut terdapat pertentangan antara kepastian hukum, keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan atau sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak, sehingga peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret. Jika dalam penerapan yang konkret terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkin atau berprinsip keadilan di atas kepastian hukum. Selanjutnya 11 poin pertimbangan pemidanaan. Pada ketentuan pemidanaan terdapat 11 poin pertimbangan pemidanaan yang diatur dalam KUHP nasional. Ke-11 poin tersebut antara lain bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau direncanakan, cara melakukan tindak pidana, kemudian sikap dan tindakan pelaku sesudah
melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban atau keluarga korban, atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan adanya ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, maka menjadi fungsi pengendali serta pengarah sekaligus memberikan dasar filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan. Kemudian dia memaparkan penegakan hukum harus melihat sistem pemidanaan sebagai suatu rangkaian proses yang terpadu. Selain itu, menyadari dengan adanya pedoman pemidanaan dalam KUHP nasional menjadi tantangan tersendiri dari penegakan hukum, khususnya hakim untuk mengaplikasinya. Bagi hakim secara praktik, persidangan menjadi tantangan untuk memahami dan mengaplikasinya tujuan pedoman dan pemidanaan tersebut. Selain itu juga akan menambah beban administratif kepada hakim, sehingga dia menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan hakim secara pengurangan beban perkara hakim untuk fokus di persidangan. Penambahan jumlah hakim di daerah, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sehingga kondisi ideal sesuai tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP nasional dapat terwujud yang memberikan dampak dan manfaat positif bagi masyarakat. Mengenai tujuan pemidanaan, Djarmoko menyampaikan terdapat berbagai pertanyaan terhadap kondisi tersebut. Misalnya, tidak efektif pemidanaan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana sehingga dapat berbagai kasus resedivisi. Hal ini dinilai karena berbagai faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana sehingga tetap mengulangi kesalahan serupa. Pada pasal 54 ayat 1 KUHP nasional, pasal ini mengatur pada pokoknya bahwa terdapat tindak pidana yang terjadi wajib dipertimbangkan dalam putusan tentang apakah bentuk kesalahan pelaku kejahatan, motif dan tujuan pelaku, sikap batin pelaku, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana dan terhadap korban atau keluarga korban, pemanfaatan dari korban dan atau keluarga korban. Dengan pengaturan pedoman pemidanaan di KUHP nasional, maka rumus hakim dalam melakukan pemberian hukum sudah berubah menjadi tindak pidana plus pertanggungjawaban pidana plus pemidanaan sama dengan pemidanaan. Di Amerika Serikat, sejak tahun 1987, pemerintah federal menerapkan penentuan mengenai pedoman pemidanaan untuk menyeragamkan putusan pengadilan federal terhadap kejahatan yang melanggar ketentuan hukum federal. Dalam kondisi yang serupa, pedoman pemidanaan dibuat dalam bentuk tabel pemidanaan dengan memperhatikan dua faktor, yaitu tingkat keseriusan dan kejahatan dan catatan kejahatan yang pernah diputus. Untuk faktor keseriusan kejahatan dibuat derajat atau level kejahatan. Semakin tinggi level kejahatan, maka pidana yang dijatuhkan semakin berat. Sementara pada faktor catatan kejahatan yang pernah diputus dibuat tabel berupa angka atau poin. Semakin tinggi poin berarti semakin banyak catatan kriminal terdakwa, maka diancam dengan pidana yang lebih berat. Cara penggunaan tabel pemidanaan cukup gampang. Tingkat kejahatan ditempatkan di kolom sebelah kiri. Pedoman pemidanaan yang tidak memberikan skala atau tentang masa pemidanaan. Apabila syarat-syarat pemidanaan terpenuhi pada perbuatan dan diri terdakwa, menandakan pedoman pemidanaan dalam KUHP nasional masih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pemidanaan sesuai dengan batas pemidanaan dan ketentuan dalam undang-undang. Kebebasan hakim sendiri bukan tanpa batas, tetapi harus sesuai dengan kaidah dan koridor undang-undang. Hukum pidana memberikan parameter yang lebih ketat karena sifatnya sebagai hukum publik dan menyesuaikan dengan kebijakan politik hukum negara yang tidak lagi mengenal tujuan hukum sebagai sarana pembalasan atau teori retributif serta mencegah hakim bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pemidanaan. Putusan pemidanaan yang
pedoman pemindahan Anda akan membuat kepastian hukum pidana bisa diprediksi oleh pihak yang berkepentingan bagi pihak korban. Memenuhi pedoman pemindahan akan memberikan keadilan bagi korban atau terdakwa, mau memulihkan kerugian pada korban yang bermuara pada adanya pemanfaatan dari korban atau keluarga sehingga menghadirkan keadilan restoratif justice. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.